Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara konfigurasi VLAN di Mikrotik routerboard. Di mana routerboard Mikrotik adalah perangkat layer 3 atau network di dalam susunan OSI 7 layer, yaitu sebuah perangkat router yang bertugas melakukan forwarding. Artinya forwarding itu adalah meneruskan paket data dari satu jaringan ya yang disebut dengan network ke jaringan yang lain. Kemudian routerboard Mikrotik juga mendukung fitur VLAN atau yang disebut dengan virtual LAN, yaitu sebuah fitur yang memungkinkan kita dapat membuat dan mendistribusikan dua atau lebih segmen jaringan yang berbeda secara logika pada suatu interface fisik yang sama. Kemudian VLAN ini biasanya digunakan untuk menghemat kabel, segmentasi jaringan, serta sebuah solusi terhadap keterbatasan interface fisik pada sebuah perangkat jaringan. Ya, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara membuat VLAN di router Mikrotik. Nah, kemudian juga akan mengkonfigurasi router Mikrotik tersebut sebagai switch yang nantinya akan digunakan untuk mendistribusikan informasi VLAN atau VLAN ID pada interface fisik. Ya. Nah, adapun gambar kerja yang akan kita konfigurasi adalah sebagai berikut. Ya. Di mana di gambar ini terdapat dua buah perangkat routerboard Mikrotik, ya. 1, 2. Di mana yang satu routerboard akan berfungsi sebagai internet gateway. Nah, ini routerboard ini akan berfungsi sebagai internet gateway. Kemudian satu routerboard lagi akan dikonfigurasi sebagai switch atau yang disebut dengan VLAN trunking dan akses. Nah, jadi di sini ya router ini dijadikan sebagai gateway. Nanti untuk mengkoneksikan klien yaitu PC1 di sini ya, ke internet harus melewati router gateway. Ya. Kemudian satu buah kabel yang menghubungkan antara router utama atau yang disebut dengan header 4 nih. Ada router utama. Nah, ini kita mau ini ya, header 4. Ya, jadi header 1, header 2, header 3, header 4. Nah, dan switch header 1 ini ya, kabel yang menghubungkan antara header 4 ke header 1 ini akan terkoneksi secara fisik ya, yang nantinya akan membawa dua informasi VLAN ID atau yang disebut dengan trunking, yaitu VLAN 10 dan VLAN 20. Ya, kemudian dari interface header 4 dan header 3 pada switch akan bertindak sebagai access port yang masing-masing akan mengeluarkan VLAN ID 10 header 2 dan VLAN ID 20 header 3. Ya, dikarenakan fungsi VLAN salah satunya adalah untuk ya memisahkan segmentasi jaringan. Maka masing-masing VLAN tersebut menggunakan segmen network yang berbeda. Jadi yang akan kita konfigurasi berdasarkan gambar topologi ini. Yang pertama di sini ada router ya sebagai gateway. Ya. Nah, di mana router ini nanti akan terhubung. Header 1 ini akan terkoneksi ke internet. Jadi sumber internet. Kemudian untuk header 2-nya ini nanti ada header 2 di sini. Nanti kita akan koneksikan sebagai admin, yaitu untuk komputer untuk konfigurasi. Kemudian yang paling penting di sini ada header 4. Header 4 ini nanti akan dijadikan sebagai terang yang membawa informasi VLAN 10 dan VLAN 20. Jadi VLAN 10 dan VLAN 20 itu nanti dikonfigurasinya di router utama. Nah, kemudian akan dibawa ke sini. Ya. Nah, sehingga terkoneksi ke header 1. Header 1 ini nanti akan dijadikan sebagai master port.
ya, yang nantinya akan membawa informasi ke either 2 sebagai pilihan 10 dan either 3 sebagai pilihan 20. Ini maksudnya 20 ya. Ini 20. Ya, pilihan 20 adalah salah satu ya skema kerja dan sedikit penjelasan tentang pilihan ya. Nah, terus untuk video yang selanjutnya nanti kita akan membahas bagaimana langkah-langkah dalam konfigurasi pilihan ya. Untuk pertemuan yang akan datang kita akan fokus membahas koneksi ya, atau konfigurasi di router ini ya. Sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.